Hai sahabat PLKB, selamat datang kembali di PLKB Channel. Pembahasan kali ini tentang aplikasi SIGA. Apa itu SIGA? Yaitu Sistem Informasi Keluarga. SIGA atau Sistem Informasi Keluarga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga diarahkan untuk dapat menghasilkan data dan informasi keluarga yang berkualitas. Latar belakang. Saudara penyuluh KB di mana saja berada, dengan berbagai perubahan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun internasional, telah memberi pengaruh pula dalam pelaksanaan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga di Indonesia. Perubahan paradigma kependudukan dan pembangunan dunia, serta tuntutan perubahan di tanah air telah memberi nuansa baru dan perubahan mendasar dalam pengelolaan dan pelaksanaan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga di Indonesia. Dengan berbagai perubahan dukungan strategi tersebut, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 itu telah dilakukan amandemen di DPR, sehingga pada tahun 2009 terbit Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, mempunyai tugas dan fungsi tidak hanya di ruang lingkup penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja, tetapi juga mencakup bidang kependudukan. Undang-undang tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Disebutkan bahwa pengumpulan data dan informasi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan, salah satunya adalah pengelolaan data rutin pelayanan keluarga berencana atau KB. Dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran I huruf N, pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, suburusan 2 Keluarga Berencana, poin D, pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. Dalam era reformasi, program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga masih tetap menjadi perhatian dan komitmen pemerintah, sehingga program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, tahun 2015 hingga 2019, sebagai langkah lanjut. Maka arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam RPJMN 2015 hingga 2019 adalah salah satunya difokuskan kepada peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, terdiri dari data dan informasi hasil pendataan keluarga, pelayanan KB, dan pelayanan KB. Urusan pelayanan KB sejalan juga dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang dalam salah satu perkembangan kelembagaan dan lingkungan strategis seperti desentralisasi, demokratisasi, debirokratisasi, globalisasi, hak asasi manusia, pengarusutamaan gender, dan sistem jaminan kesehatan nasional, menuntut perlu segera dilakukan penyesuaian perubahan indikator, variabel, serta mekanisme pelaksanaan pelayanan KB. Sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap panduan tata cara pengelolaan data rutin pelayanan KB tahun 2015, pasalnya menyatakan bahwa pelayanan kesehatan meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat jalan, rawat inap, pelayanan darurat dan tindakan medis lainnya. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 185 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dalam jaminan kesehatan nasional. Memperhatikan berbagai tuntutan di atas dan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, perlu dilakukan pengembangan sistem pengumpulan serta pengelolaan data hasil pelayanan KB secara desentralisasi. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan basis data keluarga Indonesia sebagai 3 sumber data by name by address untuk peserta KB. Entry data hasil pelayanan KB by name by address diharapkan dapat dilakukan pada tingkat paling bawah yang mendekati sumber data, yaitu tempat pelayanan KB, untuk meminimalisasi adanya manipulasi data hasil pelayanan keluarga berencana. Dalam pengelolaan data rutin pelayanan KB ini didasarkan pada beberapa pemikiran antara lain.
A. Bahwa proses pengelolaan data rutin pelayanan KB yang berkaitan dengan data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon yang dilakukan oleh petugas pengelola data mulai dari tempat pelayanan KB sampai tingkat pusat harus dilakukan sebagai bukti nyata, evidence-based, dan pemenuhan akuntabilitas publik dari kegiatan pelaksanaan pelayanan KB kepada masyarakat di wilayah itu. B. Data dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan KB yang dikumpulkan merupakan variabel data yang digunakan sebagai bahan penentuan dan monitoring indikator kinerja program. Oleh karena itu, pengertian atau definisi operasional dari data dan informasi yang dikumpulkan ini diberlakukan dalam sistem yang standar secara nasional. C. Data dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan KB dikumpulkan secara cepat, tepat, dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan operasional program, perencanaan dan evaluasi sasaran program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga di berbagai tingkatan wilayah. Tempat pelayanan KB, kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan pusat. Untuk memperoleh kegunaan data dan informasi tersebut, maka dalam pengelolaan data rutin pelayanan KB mengacu pula pada prinsip 12 kaidah plus yang selama ini digunakan, yaitu 1. Bermanfaat bagi pengumpul data, masyarakat, dan manajemen. 2. Memperhatikan prinsip desentralisasi. 3. Belum tercakup dalam sistem lain. 4. Kegiatan dan hasil kegiatan yang dicatat dan dilaporkan sudah menjadi pola operasional baku secara nasional. 5. Bersifat kuantitatif. 6. Relatif cepat berubah. 7. Mengutamakan data proses dan keluaran, output. 8. Data input sangat selektif. 9. Dapat dimengerti petugas, pengelola dan pelaksana program. 10. Dapat diidentifikasi, terukur. 11. Mudah dikontrol dan ditelusuri. 12. Memanfaatkan teknologi informasi. Sedangkan plus yang dimaksudkan adalah para petugas pengelola data harus bersikap proaktif dalam melakukan pengelolaan data rutin pelayanan KB yang dibakukan secara berjenjang dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Bab 2. Pengelolaan data rutin pelayanan KB. A. Konsep dasar. 1. Latar belakang. Ketersediaan data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga atau SIGA, merupakan perwujudan amanat UU Nomor 52 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2015, PP Nomor 87 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BKKBN tentang pengelolaan data rutin program Bangga Kencana. Data rutin dan informasi yang dihasilkan dijadikan sebagai dasar perencanaan, monitoring kinerja serta peta kerja intervensi pada setiap tingkatan wilayah, sehingga dibutuhkan data yang valid dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan secara tepat. Tahun 2022 mulai diberlakukan New Sistem Informasi Keluarga, SIGA, secara nasional. Perubahan krusial yang menjadi prinsip pengembangan New SIGA. Integrasi sistem sebagai upaya, One and Single Data. Integrasi dilakukan dengan mengintegrasikan subsistem pelayanan kontrasepsi, subsistem pelayanan KB dan subsistem pendataan keluarga. Hasil pendataan keluarga atau Basis Data Keluarga Indonesia, BDKI, menjadi basis data yang menjadi referensi subsistem lainnya. Perubahan pencatatan dari data agregat, data rekap, menjadi pencatatan by name by address. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas data dan membuat data lebih akuntabel. Entry data hasil pelayanan KB by name by address diharapkan dapat dilakukan pada tingkat paling bawah yang mendekati 8 sumber data, yaitu tempat pelayanan KB, untuk meminimalisasi adanya manipulasi data hasil pelayanan keluarga berencana. Pengelolaan data rutin pelayanan KB meliputi pencatatan dan pelaporan data. Potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB dan mutasi alat dan obat kontrasepsi. Adapun sasaran dalam pengelolaan data rutin pelayanan KB terdiri dari tempat pelayanan KB dan akseptor pelayanan KB. 2. Tujuan. Tujuan umum untuk memberikan panduan bagi pengelola data dan pengelola program Bangga Kencana di seluruh tingkatan mulai dari tahap pengumpulan sampai dengan pengolahan data. Tujuan khusus. Memberikan pemahaman terhadap kebijakan dan strategi pencatatan dan pelaporan data statistik rutin formulir pelayanan KB New SIGA. Memberikan pemahaman dan keterampilan dalam pengumpulan data statistik rutin dengan menggunakan formulir pelayanan KB New SIGA. 3. Sasaran. Sasaran pengguna.
A. Pengelola data program Bangga Kencana tingkat pusat dan provinsi. B. Pengelola data perangkat daerah, PD, KB provinsi, kabupaten dan kota. C. PKB, PLKB, PNS dan non-PNS. D. Tenaga pencatatan dan pelaporan di tingkat kecamatan, balai penyuluhan. E. Tenaga pencatatan dan pelaporan pada tempat pelayanan KB. 4. Ruang lingkup. Pengumpulan data dengan kartu pendaftaran tempat pelayanan. KB, K0 KB. Pengumpulan data dengan formulir register pelayanan KB. RIKB. Pengumpulan data dengan formulir register alat dan obat. Kontrasepsi, R2KB. 5. Jenis formulir. 1. K0KB20. 2. R1KB20. 3. R2KB20. K0KB kartu pendaftaran tempat pelayanan KB. Tempat pelayanan KB terdiri atas A. Vaskes. 1. Rumah sakit umum. 2. Rumah sakit khusus. 3. Klinik utama. 4. Puskesmas. 5. Praktik dokter. 6. Klinik Pratama. 7. Rumah sakit tipe D Pratama. B. Setara Vaskes. 1. Praktik mandiri bidan, setara Vaskes. C. Jaringan jejaring. 1. Pustu. 2. Pusling. 3. Poskesdes Polindes. 4. Praktik mandiri bidan jejaring. Praktik mandiri bidan terbagi menjadi dua jenis. 1. Praktik mandiri bidan jejaring. Merupakan bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri, perorangan dan merupakan jejaring dari suatu Vaskes. PMB jenis ini mendapatkan distribusi alokon melalui Vaskes yang menjadi induknya. 2. Praktik mandiri bidan atau setara Vaskes. Merupakan bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri atau perorangan namun belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan tidak menjadi jejaring dari suatu Vaskes. PMB jenis ini mendapatkan distribusi alokon langsung dari PDKB. A. Tempat pelayanan KB diregister tidak tergantung pada status kerjasama dengan BPJS Kesehatan. B. Tempat pelayanan KB baru diregister menggunakan kartu pendaftaran tempat pelayanan KB, K0KB20. 1. Pemutakhiran data K0KB20 dapat dilakukan setiap saat. 2. Setelah K0KB20 terisi, untuk Vaskes dikirim kepada PDKB, sedangkan untuk jaringan jejaring dikirim ke Vaskes induk. 3. Nomor register tempat pelayanan KB akan muncul setelah K0KB di-entry ke dalam aplikasi, generated by system. R1KB20 dan R2KB20. Register bulanan tempat pelayanan KB. 1. Hasil pelayanan KB dicatat menurut tanggal pelayanan pada Register hasil pelayanan KB, RIKB20. 2. Hasil pelayanan KB yang dicatat meliputi peserta KB baru, peserta KB ganti cara, peserta KB ulangan dan kasus komplikasi berat kegagalan pencabutan. 3. Petugas RR mengisi identitas peserta KB pada RIKB20. Berdasarkan KTP istri untuk mendapatkan NIK. 4. Hasil pelayanan KB pada RIKB20, selain tubektomi dan vasektomi, juga dicatat pada R2KB20 sebagai transaksi pengeluaran alokon untuk pelayanan KB sesuai dengan sumber alokonnya, APBN, APBD mandiri. 5. Hasil pelayanan KB bergerak wajib dicatat pada RIKB20. Vaskes pada wilayah pelayanan, dan pastikan transaksi penerimaan dan pengeluaran alokon yang digunakan pada pelayanan KB bergerak tersebut dicatat pada R2KB20 Vaskes. Yang sama. 6. Pada akhir masa pelaporan dilakukan rekapitulasi hasil pelayanan KB dan dicatat ke dalam ringkasan hasil pelayanan KB, lampiran RIKB20, sedangkan rekapitulasi mutasi alokon dicatat pada R2KB20. 7. RIKB20 dan R2KB20 dibuat dua rangkap untuk dikirim ke petugas entry data dan untuk dijadikan arsip. B. Entry input data. 1. Entry data dilakukan melalui aplikasi New Siga dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/
2. Jika tersedia sarana dan prasarana pengolahan data yang memadai, maka tempat pelayanan KB dapat melakukan entry data secara mandiri. 3. Jika sarana dan prasarana pengolahan data tidak memadai, maka entry data dilakukan oleh pengelola data pada tingkat wilayah yang lebih tinggi, Balai Penyuluhan KKB atau Kantor UPT KB Kecamatan atau PKB atau PLKB Pembina Kecamatan atau PDKB Kabupaten atau Kota. C. Alur pencatatan dan pelaporan.